Gimana sih cara kerjanya algoritma quicksort? Coba kita jabarkan dengan JavaScript. Pada dasarnya akan kita implementasikan adalah sebuah fungsi bernama sort. Sekarang masih kosong dulu. Anggaplah kita akan punya deretan angka yang mau kita urutkan dengan menggunakan fungsi sort tadi. Tentu saja begitu sudah kita implementasikan. Artinya kalau sekarang belum ada apa-apa, dan angkanya sudah kita cetak, maka yang nongol masih angka yang seperti di dalam array tersebut, 8390526. Nah, bagaimana implementasi sort tadi? Kita bisa menggunakan partisi. Yang akan saya demonstrasikan sekarang adalah teknik partisi Lomuto, karena gampang dipahami. Fungsi partisi adalah mengambil nilai pivot, biasanya nilai terakhir. Tentu saja dalam contoh kita tadi dengan deretan angka tadi adalah 6. Dan kita harus mencari di mana 6 ini harus ditempatkan sehingga sebelah kiri lebih kecil dari 6, sebelah kanan lebih besar dari 6. Artinya kita perlu posisi pivot, saya namakan center di sini. Anggaplah dimulai dari paling kiri, kemudian kita melakukan iterasi dari posisi paling kiri, perlahan menuju ke kanan, sampai posisi akhir. Dan ketika kita menemukan data yang lebih kecil, atau angka yang lebih kecil daripada nilai pivot tadi, maka nilai tersebut harus kita pindahkan ke sebelah kiri. Caranya adalah menukarnya dengan center. Dan karena kita sudah dapat satu angka, kita geser centernya ke kanan. Tentu saja kita harus implementasikan fungsi swap untuk menukar dua nilai tadi. Ini teknik yang sangat umum. Ambil dulu data sementara, kemudian timpa Y dengan X, selanjutnya X adalah dengan data sementara tadi. Nah, kita belum implementasi sort yang beneran, jadi saya panggil dulu partitionnya dengan posisi seluruh inputnya. Kalau kita jalankan, maka yang akan kita dapatkan adalah angka 305 tidak berurut, 3052 tidak berurut, dan keempat angka ini lebih kecil dari 6, semuanya di sebelah kiri, dan 98, yaitu angka yang lebih besar dari 6 dan semuanya di sebelah kanan. Sayangnya 6 masih di posisi terakhir, jadi 6 harus kita tempatkan di tengah-tengah untuk membelah angka-angka tadi menjadi dua grup, lebih kecil dan lebih besar. Caranya mudah saja, kita lakukan langkah terakhir adalah menukar angka terakhir posisi 6 tadi dengan posisi tengah. Nah, sekarang kalau kita kerjakan, maka 6 berada di satu posisi dengan semua angka lebih kecil dari 6, yaitu 3052, berada di sebelah kiri, dan semua angka lebih besar dari 6, yaitu 8 dan 9, berada di sebelah kanan. Nah, untuk memperjelas posisi atau langkah demi langkahnya, saya akan tambahkan beberapa perintah yang akan membantu debugging. Misalnya kita mau melihat berapa sih nilai pivotnya, dan di mana sih posisi akhir dari nilai pivot tersebut. Kalau kita jalankan lagi, akan nampak bahwa pivot yang kita pilih adalah 6 karena data terakhir, item terakhir, yaitu angka terakhir di array kita tadi 6, dan posisi akhir dari 6 adalah 4, karena indeks dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, disitulah 6 akan berada, sebelah kiri lebih kecil, sebelah kanan lebih besar. Kita juga bisa misalnya melihat apa yang terjadi dalam iterasi tersebut. Kita bisa lihat jumlah iterasinya ada 6 karena elemennya memang 6 yang harus kita urutkan atau kita cari berdasarkan elemen pivot tadi. Dan di tiap proses akan terlihat datanya seperti apa saja dan apa yang terjadi. Mungkin biar gampangnya kita tambahkan juga tambahan debugging kalau terjadi swap. Nah, dari tampilan yang detail ini teman-teman semua bisa mengikuti. Misalnya di iterasi pertama, di iterasi 0 tidak terjadi apa-apa, tapi di iterasi kedua terjadi penukaran data karena pivot kita 6, sementara angka yang kita lihat adalah sekarang 3. Jadi harus kita tukar antara 3 dan 8. Di iterasi kedua,
tidak terjadi apa-apa di iterasi ketiga, terjadi sesuatu lagi, karena kita harus menukar antara 0 dan 8, karena 0 lebih kecil dari 6. Nah, silakan diikuti sendiri iterasinya langkah demi langkah, dan kita istirahat sejenak untuk mereview ini sebelum kita masuk ke implementasi sort yang sesungguhnya. Mari kita lanjutkan lagi. Karena kita sudah berhasil melakukan partisi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengurutan angka, yaitu sorting untuk semua angka di sebelah kiri pivot dan semua angka di sebelah kanan pivot. Artinya kita perlu dapatkan posisi pivotnya. Mula-mula kita buang dulu yang debugging yang sudah nggak perlu lagi. Kemudian di sini kita kembalikan nilai atau indeks pivotnya. Ini kita akan ambil lagi di fungsi di sini. Kemudian kita melakukan rekursif, yaitu data sebelah kiri hingga pivot kita akan sorting, kemudian data sebelah kanan setelah pivot juga kita akan sorting. Indeks di sini juga perlu diganti start dan end. Kemudian fungsi sortnya juga harus diubah sedikit supaya start dan end. Cara memanggilnya juga harus diubah karena sekarang fungsi sort menerima 3 parameter. Nah, kalau seandainya ini kita jalankan, maka yang terjadi adalah infinite loop atau error, karena kita lihat pesan kesalahannya maximum call stack size exceeded. Untuk melihat mengapa terjadi demikian, kita bisa cetak range fungsi sort tadi, dan kita akan lihat bahwa satu saat start adalah 0 dan end adalah -1. Harusnya di posisi seperti ini kita tidak perlu melakukan sorting lagi, artinya harusnya kita melakukan pengecekan di sini. Kalau start sudah lebih besar atau sama dengan n, ya sudah, berarti datanya kan kosong, jadi tidak perlu melakukan sorting lagi. Kalau kita sekarang kerjakan, maka berhasil kita melakukan sorting. Angka 8390526 tadi akhirnya terurutkan dengan sempurna 0235689. Silakan dipelajari sendiri, mudah bukan? Kalau ada pertanyaan dan komentar atau tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih.